Ya, terima kasih para penonton dan hadirin yang kami muliakan. Mungkin Ki Parno tadi itu mempunyai pengalaman yang bercorak ragam lah, Mas. Menurut pengalaman panjenengan ini tipe, meskipun tipe Jawa misalnya, antara daerah lain sama lain meskipun orang Jawa apa ada perbedaan gitu tuh? Ada, Ki Jati. Jangankan di luar Kabupaten Malang, di Kabupaten Malang ini aja banyak corak ragam tentang pernikahan yang meskipun geser-geser sedikit, tapi kami sebagai pembawa acara juga tidak berani mengomentari para sesepuh-sesepuh di wilayah mereka. Jadi ada yang tadi saya ambil contoh, saya pernah mengondisikan nanti kembar mayat taruh sini Pak Ibu, ternyata nggak boleh. Nah, di daerah sini harus langsung dibuang ke Catur Margo atau di atas tenda. Nah, itu kita Catur Margo itu dalam perempatan ya. Jadi ada yang istilahnya membuang supaya hilang sakabeng leloro lan menurut bedo. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang kalau di gedung memang harus ditaruh di depan pelaminan. Itu contoh kembar mayang. Yang kedua, mungkin di Panggemanten itu juga ada istilah ngunjuk toyo wening. Minum air putih itu juga beragam, Ki Jati. Nah, kalau yang kami sajikan kepada masyarakat pada umumnya, saya mesti menyebut pinanganten kekalih tumuli pinaringan toyo wening nggih menika toyo amerta utawi toyo marto, Pak Jati. Toyo menika sampun mastani banyu, amerta nggih panggesangan. Nggih. Dadi pinaringan toyo wening wujudipun toyo panggesangan ing pengajap mugi pinanganten kekalih sageta mangke panjang umure. Murah rezekine, gumrodhok sandang pangane kados dening iling toyo ingkang mijil saking toyo marto di Singosari dan sebagainya. Gitu ya. Itu kan memang itu artinya. Toyo marto itu seperti itu. Makanya dengan berkat Tuhan airnya sampai sekarang kan nggak pernah ada habisnya. Adalah air kehidupan untuk masyarakat sekitar. Itu contoh kecil aja. Contoh kecil. Nah, ini sekarang saya mau tanya kita Kim ini, Ki. Selama sampean ngikuti dengan grup sampean, dengan kelompok pengrawit ya atau pemukul gamelan, itu pengalaman yang paling unik atau ditegur atau atau apa harus menurut ini pengalaman yang paling unik di mana kira-kira? Pernah Pak enggak? Kalau pengalaman yang paling unik di dalam Pasamuan Manten, ini biasanya kerjasamanya dengan Pranoto Coro, jadi ya dengan Pranoto Coro, umpama pangge ini nanti acaranya apa, pakai gending apa, kemudian ada yang namanya papakan besan, ada yang namanya apa itu sungkeman tadi yang kita sampaikan. Lah ini Pranoto Coro selalu membuat apa itu namanya gending tersendiri, gitu. Jadi kreativitasnya di situ. Kalau pengrawit di Pasamuan itu hanya mengikuti dari Pranoto Coro, permintaan Pranoto Coro. Nah, Jawa Timur kalau itu yang punya adat tidak mungkin akan minta gending ini, gending ini. Gitu. Jawa Timur itu kan bermacam-macam ya budayanya ya, entah Surabaya, Sidoarjo, Blitar, Mojokerto, Malang, udah lain-lain ya. Nah, misalnya tata cara yang kebetulan keluarganya itu banyak Maduranya. Kira-kira sampean pernah ngikuti Pak enggak? Pernah ya? Iya. Besan Madura, terus yang punya hajat Madura pernah ya? Pernah. Gendingnya sama dengan yang Jawa. Lah, itu biasanya permintaan dari Madura. Ada yang minta kadang-kadang tuh ya jaluk jula-juli gitu ya. Iya, kadang-kadang Samira. Jadi kalau cokek ya. Jadi kalau di Malang yang umumnya ya mengikuti Jawa apa itu Jawa Tengah ya. Mungkin kalau Jawa Timur ada yang minta gending-gending seperti itu ya kita harus siap gitu aja.
Jula Juli itu biasanya untuk apa? Untuk manten ketemu Jula Juli? Bukan, Bukan, Oke, toh? bukan. Jadi kalau yang ada permintaan. aneh-aneh itu Oh, pun kita permintaan. juga harus menyelaraskan Ki Jati. Oh. Kalau Jula Juli ya nanti ada tempatnya sendiri karena tidak barang mungkin yang namanya panggih manten itu ada cucuk laku Ki Jati. Ada cucuk laku. Nah, di situ nanti setelah prosesi ini selesai, cucuk laku dan pembawa kembar mayang atau Joko Kumolo Prawan Sunti ini nanti akan pulang. Akan pulang itu kalau ada gamelan live itu kan dimanfaatkan. Nah, nanti bisa Jula Juli, bisa serampat, bisa apa Ki? Cokronegoro, Cokronegoro. bisa apa itu bisa untuk joget-jogetan Ki Jati. Oh. Nah, disinilah nanti kepiawaian seorang dalang manten atau pranoto coro itu juga diuji. Kalau ada live gamelan, ya otomatis ya nun sewu kalau yang tidak kenal gending, monggo disinkronkan dengan para pengrawit. Ini untuk teman-teman yang di luar. Kalau maaf, kalau panjenengan menjadi seorang MC manten dan kebetulan kurang paham dengan gending dan ada live gamelan, monggo nanti bisa didiskusikan dulu sebelum acara dimulai. Jangan sampai nanti salah sebut dengan ketidaktahuan yang nantinya akan menjadi orang ngerti bahwa tidak sinkronnya seorang pembawa acara dengan para pengrawit. Nah, Lah iya. Terus saya tuh berkhayal, gak ngerti gending, gak tahu anu diawur ae. Pertemuan misalnya ini anak Ya, laki-laki iya. nggih. Ketemunya teman-teman laki dengan teman diikuti dengan Jula Juli, Nah. wur kodok segoro. ya inilah yang memang hari ini kita untuk Dhamma TV atau teman-teman di luar sana Iya. yang sedikit kami sampaikan, mudah-mudahan memang ini juga menjadi penuntun tersendiri. Nggih, nggih. Jadi karena yang namanya adat budaya, apalagi di pernikahan ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat di YouTube dan lain sebagainya, ada pangrawit atau live gamelan, tapi MC-nya atau dalang mantennya tidak ngerti gending. Nah, jadi bagi kita yang ngerti ya mau ketawa gimana. Nah, inilah perlunya belajar, tanya kepada yang lain supaya adat ini tetap lestari dengan mungkin sedikit kepiawaian kita bisa membawakan acara sesuai dengan tuntunan sehingga juga bisa menjadi tontonan. Nggih. Untuk pelajaran yang bagi yang muda-muda supaya punya angan-angan Nggih. aku besok lek dadi manten seumpamane pengrawite biar Pak Takim atau Nggih. MC-nya biar Pak Parno dan sebagainya. Nggih. Ini yang kita galakkan ke Jati. Nggih. Jadi yang muda-muda ini kita berikan wawasan bahwa adat ini filosofinya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mulai dari riasan pengantin itu sendiri, ada yang namanya Solo Putri, Basahan, ada Yogyakarta dan sebagainya. Perniknya semua mengandung filosofi. Nah, itu seorang pembawa acara dituntut untuk bisa menjelaskan sehingga menjadi pengetahuan sendiri untuk manten itu. Saya setuju Ki Parno, karena akhir-akhir ini anak-anak muda misalnya di Karangbesuki sana ya, Karangbesuki sana itu anak-anak muda itu mulai menghidupkan lagi budaya-budaya adat tradisional, bahkan nguri-uri petilasan leluhur. Saya salut banget ya, salut banget. Kemarin itu boleh dikata ya lancar lah. Ada gamelannya meskipun sedikit, lalu upacaranya, lalu sesajinya itu meskipun sederhana-sederhana, tapi juga lengkap banget. Lengkap. Ini membuktikan bahwa anak-anak muda itu gandrung terhadap budaya leluhur Betul kita. sekali, Jati, betul. Saya usul Ki, yang saya sampaikan tuh, sampaikan tadi itu ternyata kok menurut saya kok bagus banget ya. Andai kata Ki, suatu saat jenengan dan kita Ki, Pak Takim, jenengan kulo membuka kesempatan diadakan pelajaran upacara temanten di pedepokan saya, boleh gitu. Nanti maksimal sekitar 50 orang gitu aja. Siap. Saya pribadi sangat siap Ki Jati dengan segala sesuatunya. Jadi kalau mau live gamelan kita juga ada. Jadi kita
promosikan, kita beritahukan kepada yang muda-muda, alangkah indahnya kalau pernikahan ini bisa seperti ini. Karena selain kita bisa mungkin mengumpulkan keluarga dekat kita atau keluarga agung kita dengan peninggalan nenek moyang kita, dengan leluhur kita yang sudah meninggalkan warisan berupa gamelan dan sebagainya, kita manfaatkan. Makanya saya pribadi juga tidak segan-segan selalu mengatakan kepada khalayak yang mau melaksanakan pernikahan untuk bisa live dengan gamelan yang ada. Minimal meskipun kadang-kadang begini Ki Jati, praktisi budaya sekarang ini terkait dengan adat pernikahan itu biasanya cuman sampai dipanggih manten. Biasanya resepsinya itu meskipun tidak banyak, kalau saya nilai itu adat Jawa sekarang di Malang mungkin 70%, Indonesianya 30%. Nah, setelah kita teliti, itu kadang-kadang bisa dari kita sendiri, dari pembawa acara atau dalang manten itu sendiri, yang kurang bisa menjelaskan kepada customernya untuk bisa melaksanakan resepsi tetap dengan adat Jawa. Nah, andai kata nanti itu kita adakan pelajaran singkat tentang Pranoto Coro tadi itu, kurikulumnya apa aja kira-kira? Kita akan memulai dari awal Ki Jati. Jadi proses pernikahan itu mungkin dari orang tua ada yang namanya, kalau istilah dulu itu kombokarnan. Nah, kalau sekarang itu pembentukan panitia, mengundang tetangga kiri kanan untuk diajak ngobrol bersama tentang pernikahan yang akan dilaksanakan. Nah, sekarang ini sudah digantikan sama WO, sama EO. Jadi mungkin Pak D kita, Bu D kita itu cukup diaturi untuk datang saja, duduk manis menyaksikan. Jadi seperti kombokarnan itu sendiri sebenarnya sangat penting dilaksanakan untuk merangkul saudara-saudara kita untuk berbicara masalah pernikahan. Ya, para penonton Damati Bangga muliakan, tunggu saja. Saya Ki Parno, Ki Takim nanti akan mengadakan pelajaran singkat ya, mungkin 1 hari cukup. Oleh karena itu tunggu aja ya, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.